Shalom Bapak Ibu. Kita berdoa sebentar ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami raja-rajamu menghadap Engkau. Kami akan berbicara dan share tentang topik justice, keadilan. Dari hamba-Mu ini yang sesungguhnya dan sejujurnya tidak tahu bagaimana melakukan keadilan menurut standar-Mu. Dari kami semua yang begitu jauh dari keadilan-Mu, tapi ajari kami Tuhan mengerti dan melakukannya menurut ukuran kasih karunia-Mu. Sungguh Tuhan, bicara dan bukakan sesuatu sehingga kami menjadi raja-raja yang akan berdampak di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Ya, topik yang diberikan ke saya adalah keadilan, justice. Topik yang buat saya sih berat ya. Saya mengakulah, seberapa sih, Tuhan tanya, seberapa kamu bisa melakukan keadilan? Saya jawab dengan jujur, Tuhan, nggak banyak yang bisa aku lakukan tentang keadilan. Tapi Tuhan bilang tentang keadilan itu harus ada belas kasihan. Itu keadilannya Tuhan. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, tapi gini, ada hal yang penting yang harus kita kuat, strong di keadilan ini. Karena kalau kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu sebetulnya paling takut atau alergi untuk berdoa menuntut keadilan. Bukan menuntut dalam artian kayak pengadilannya, meminta keadilan. Benar nggak Bapak Ibu? Karena kita diajari semuanya tentang belas kasihan, tentang belas kasihan, tentang belas kasihan. Tapi sebetulnya kalau di tempat, kita ini raja-raja di akhir zaman ya, di tempat Bapak Ibu berada, tidak berlaku keadilan, maka sesungguhnya iblis selalu punya tempat untuk menuntut. Jadi itu seperti dua sisi keping mata uang yang harus dilakukan. Kita peperangan, kita menahan dan sebagainya. Tapi kita juga harus minta Tuhan untuk memberikan tentang keadilan dan bertindak demi namanya yang kudus. Siapa yang paling dipakai, disukai oleh kuasa gelap untuk bermain-main ini? Orang-orang yang berpengaruh, politisi, pembuat undang-undang, pejabat pemerintah, itu adalah yang paling disukai oleh iblis untuk supaya ketidakadilan itu berjalan. Jujur begitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca di media-media kasus-kasus yang dibongkar itu sungguh menyesakkan hati. Kita nggak akan bicara itu, tapi kita akan bicara tentang bagaimana kita akan meminta keadilan di hadapan Tuhan. Dan cawannya apa, mesbahnya cawannya apa tadi kata Bu Mel tadi buat kita di akhir zaman ini. Firman Tuhan gini, saya bacakan aja ya, Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan adalah hakim kita. Jadi jauh sebelum dunia mengenal konsep negara, sebelum dunia mengenal konsep hukum, sebelum dunia mengenal konsep pengadilan, Tuhan sudah menitipkan pesan kepada Nabi Yesaya, sebab aku adalah hakim. Jangan kau permainkan keadilan. Tuhan adalah pemberi hukum bagi kita. Dia adalah yang menciptakan, memberikan hukum. Tidak ada hukum-hukum yang boleh dibuat seenaknya sendiri untuk kepentingan atau agenda tertentu. Dan Tuhan adalah raja kita. Yang ajaib di akhirnya adalah Dia menyelamatkan kita. Jadi Yesaya 33 ayat 22 berbicara tentang kalau Tuhan sebagai hakim dan keadilan tidak dipermainkan. Hukum-hukum benar sesuai hukum Tuhan. Aku pemberi hukum. Dan pejabat-pejabat pemerintahan, executive power, raja adalah Tuhan. Akhirnya sangat tandas sekali. Dia menyelamatkan kita. Itu artinya lawatan. Itu artinya keselamatan. Itu artinya pertobatan. Itu artinya orang-orang yang percaya Yesus dan diselamatkan. Nah, kita ini sekarang ini ada di zaman, saya singkat aja ya. Gak usah cerita panjang-panjang. Kita ini sekarang ada di zaman
Tidak ada yang namanya Amerika, kapitalis, sosialis, komunis, tidak ada. Kita ini ada di zaman ambisi menurut saya. Semua menjalankan ambisinya sendiri-sendiri. Enggak Amerika, enggak semuanya menjalankan ambisinya sendiri-sendiri. It's the era of ambition. Siapa yang punya ambisi itu? Kita udah tahu. Ya, aku hendak naik ke bukit pertemuan di utara. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah yang punya ambisi itu. Dan kita nih sebagai anak-anak Tuhan, doalah, berjuanglah untuk Yesaya 33 ayat 22. Supaya apa? Tidak ada tuntutan iblis atas apa yang ada di negara kita, di kota kita, di provinsi kita, dan seterusnya. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan yang jelas ya. Nah, saya akan singkat aja supaya kita bisa ini ya, nanti ada waktu untuk tanya jawab. Konsep tentang keadilan, ini tadi kan global ya. Sekarang konsep keadilan tentang diri kita. Ketika saya menyiapkan ini walaupun secara singkat-singkat, yaitu tadi Tuhan bilang, nah seberapa sih kamu mengerti dan bisa menjalankan keadilan? Dan saya memang jujur menjawab, Tuhan, dari orang, saya maksudnya, yang belum tentu tahu tentang keadilan, engkau menghendaki aku bicara tentang keadilan. Tapi ini yang Tuhan sampaikan ya. Jadi konsep keadilan untuk diri kita sendiri itu adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Kian dan juga oleh Ibu Melinda tentang mesbah atau sacrifice. Jadi gini, kalau Bapak Ibu mengalami ketidakadilan untuk dirimu sendiri, engkau raja-raja ya, mengalami ketidakadilan untuk dirimu sendiri, itu adalah kesempatan mesbahmu yang terbaik untuk menuntut Yesaya 33 ayat 22 terjadi bagi kotamu, bagi bangsamu, dan bagi bangsa-bangsa. Ketidakadilan yang kau terima sendiri, ya tentu saja bukannya ngawur ya, kita terima semua, rumahmu diambil, tidak, bukan begitu. Hal Tuhan itu menghendaki dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil. Kita mengisi mesbah itu dengan mengalami ketidakadilan untuk diri kita, tapi untuk kemudian kita pukul balik menuntut Yesaya 33 ayat 22. Kemarin kapal kita waktu kesini mengalami arus dari Kalimantan Selatan. Arus itu memutar, membuat kapal ini terhambat. Dari yang biasanya terhambat 5 jam, kata Ibu Panglima tadi terhambat 1,5 jam. Masih terhambat kan? Saya tadi bilang gini, oke, kita tuntut keadilannya. 1,5 kali 7 berapa? 10 jam ya, kita datang, kita nanti tuntut arus yang balik itu. Kan kemarin kan ngelawan ya, harusnya sekarang nggak ngelawan dong. Ya, harusnya dorong. Ya, kita tuntut lebih cepat. Seperti itulah konsepnya. Bapak Ibu tahu lah ya, ada yang nggak dapat kamar, ada yang toiletnya susah, ada yang lain sebagainya. Itu mesbahmu Bapak Ibu, engkau raja-raja. Kau terima itu dengan ucapan syukur, kau akan punya legal ground yang sangat kuat untuk menuntut. Yesaya 33 ayat 22. Di kotaku, di bangsaku, Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah pemberi hukum. Dan Tuhan adalah raja. Dan Tuhan akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu senjatamu. Nah, secara global seperti itu, ya, ada keadilan yang global yang harus kita hadapi. Kita berperang, kita menahan ketidakadilan secara global. Mesbahnya adalah mesbah pribadi kita. Tentang kita menerima segala sesuatu. Tuhan itu adil, makanya ditentukan yang ketahuan harus kembalikan 7 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Jadi apa? Mesbah kita akan kecil-kecil. Tapi itu akan dibuat Tuhan untuk kita bisa menuntut hal yang jauh lebih besar, jauh lebih menguntungkan kerajaan surga, ya, menguntungkan kerajaan surga. Kenapa begitu? Ini tadi ya juga dibilang sama Bu Mel kan ya, yang paling sulit itu kan kedagingan kita ya. Nah, termasuk saya sih. Tapi gini lah, ketika mengalami itu ada satu hal simpel yang paling gampang untuk kita pakai, itu adalah gini. Tuhan Yesus itu bukannya menderita lebih dari kita ya. Nah, Tuhan Yesus berfirman gini, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Itu enak loh, artinya kalau Tuhan Yesus disalib, kita nggak perlu disalib.
ya kan? Mari kita pakai itu sebagai dasar. Engkau raja-raja di akhir zaman, engkau harus berdoa, berperang untuk kotamu, provinsimu, bangsamu. Engkau harus punya mezbah untuk engkau angkat di hadapan Tuhan sampai keadilan Tuhan itu digenapi. Dan ketika keadilan Tuhan itu digenapi, ada banyak tuntutan iblis yang tidak bisa dijalankan karena sudah adil. Iblis itu pakai hukum dan keadilan. Tuntutannya nggak bisa jalan, dan tadi dia hakim, dia pemberi hukum, dan dia raja yang menyelamatkan. Artinya orang-orang akan bertobat dan diselamatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.